Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Musawir SH.MH serta seluruh teman-teman yang sedang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Reva Erika Putri Basampe dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Teknologi Kesehatan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pandangan mengenai urgensi tenaga kesehatan sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan masyarakat. Kesehatan adalah kebutuhan fundamental bagi setiap individu dan menjadi syarat utama untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, tenaga kesehatan memiliki peran yang tak tergantikan. Mereka bukan hanya pelayanan dalam dunia medis, tetapi juga penjaga kehidupan masyarakat dari berbagai ancaman kesehatan. Urgensi tenaga kesehatan dalam kehidupan masyarakat. Tenaga kesehatan mencakup dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, dan banyak profesi lainnya. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Berikut ini adalah penjabaran lebih lengkap mengenai urgensi keberadaan negara kesehatan. Yang pertama, pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Tenaga kesehatan bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Melalui kegiatan ini, masyarakat dibantu untuk memahami pentingnya menjaga pola hidup sehat, mencegah penyakit menular, dan menghindari faktor risiko penyakit tidak menular. Contoh nyata dari upaya ini adalah program imunisasi nasional yang rutin dilakukan untuk mencegah penyakit menular seperti polio, campak, dan hepatitis. Selain itu, penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan, gizi seimbang, dan olahraga teratur. Program promosi kesehatan ini juga mencangkup penanganan penyakit modern seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas melalui perubahan gaya hidup. Dengan langkah ini, tenaga kesehatan membantu masyarakat mengurangi risiko penyakit yang dapat mengancam produktivitas dan kualitas hidup. Yang kedua, pelayanan kesehatan kuratif dan pengobatan. Ketika seseorang jatuh sakit, tenaga kesehatan menjadi pihak yang memberikan pertolongan. Mereka memberikan pelayanan pengobatan melalui diagnosis, terapi, hingga tindakan medis yang kompleks. Disinilah urgensi tenaga kesehatan terlihat nyata, terutama dalam situasi yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat seperti serangan jantung, kecelakaan, atau kondisi kritis lainnya. Selain itu, mereka juga menangani penyakit kronis yang membutuhkan perawatan jangka panjang seperti kanker, gangguan ginjal, atau HIV. Tenaga kesehatan berperan tidak hanya dalam aspek medis, tetapi juga dalam memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga. Yang ketiga, peran dalam situasi darurat dan krisis kesehatan. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, pandemi, atau wabah penyakit, tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang menangani kondisi kritis. Mereka bertugas memberikan pertolongan pertama, mengelola fasilitas kesehatan darurat, dan mencegah penyebaran penyakit. Pandemi COVID-19 misalnya telah menunjukkan betapa vitalnya peran tenaga kesehatan. Mereka tidak hanya menangani pasien yang terinfeksi, tetapi juga menjalankan program vaksinasi massal, melakukan pelacakan kontak, serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran virus. Yang keempat, meningkatkan harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan tenaga kesehatan yang menadai berkontribusi besar terhadap peningkatan angka harapan hidup masyarakat. Melalui layanan kesehatan yang berkualitas, angka kematian ibu dan anak dapat ditekan, serta berbagai penyakit yang sebelumnya mematikan dapat ditangani dengan baik. Masyarakat yang sehat memiliki kemampuan untuk bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial secara optimal. Hal ini berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi, di mana produktivitas masyarakat meningkat dan biaya yang dihabiskan untuk mengatasi penyakit dapat diminimalkan. Yang kelima,
pemulihan dan rehabilitasi. Tenaga kesehatan juga memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi. Pasien yang mengalami gangguan fisik atau mental memerlukan bantuan untuk kembali pulih dan beradaptasi dengan kondisi mereka. Misalnya, pasien yang baru sembuh dari stroke membutuhkan bantuan fisioterapis untuk melatih kembali fungsi tubuhnya. Begitu pula dengan pasien yang mengalami gangguan mental seperti depresi atau kecemasan yang membutuhkan dukungan dari psikolog atau psikiater untuk memulihkan keseimbangan emosionalnya. Yang keenam, mendukung sistem kesehatan berkelanjutan. Tenaga kesehatan tidak hanya bertugas memberikan pelayanan kepada individu, tetapi juga mendukung terciptanya sistem kesehatan yang berkelanjutan. Mereka membantu dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program kesehatan di tingkat maupun di nasional. Sebagai contoh, tenaga kesehatan masyarakat bekerja untuk memetakan masalah kesehatan di suatu wilayah, seperti angka stunting, gizi buruk, atau penyakit endemik, sehingga solusi yang tepat dapat diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peran mereka melampaui layanan medis semata, tetapi juga mencangkup aspek manajemen kesehatan. Dari materi tersebut, saya mengambil kesimpulan, tenaga kesehatan adalah pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Mereka tidak hanya menangani masalah kesehatan yang sudah ada, tetapi juga mencegah terjadinya penyakit, memberikan edukasi, menangani situasi darurat, serta memastikan keberlangsungan sistem kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, adalah investasi besar untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan terhadap profesi tenaga kesehatan sangatlah penting, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai urgensi tenaga kesehatan sebagai komponen vital dalam kehidupan masyarakat. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita untuk semakin menghargai peran mereka. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam setiap aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.